Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis laporan keuangan. Untuk materi pada pertemuan kali ini, bahasan kita adalah mengenai analisis vertikal dan analisis horizontal. Oleh karena itu, agenda bahasan dalam materi analisis vertikal dan analisis horizontal ini, kita akan mulai dari pendahuluan yang menjelaskan mengenai analisis vertikal dan analisis horizontal tersebut. Lalu, kita akan menjabarkan secara detail mengenai analisis vertikal dan analisis horizontal yang disertai dengan bahasan soal kasusnya. Lalu kita akan membandingkan atau menjelaskan mengenai komparatif antara analisis vertikal dan analisis horizontal tersebut. Dan kita akan membahas studi kasus yang menjabarkan secara keseluruhan mengenai analisis vertikal dan analisis horizontal dalam laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa analisis laporan keuangan ini merupakan instrumen yang sangat penting dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, laporan keuangan ini pada dasarnya menyajikan data dalam bentuk angka-angka yang belum sepenuhnya itu memberikan makna apabila tidak diolah dan tidak dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya metode analisis yang tepat agar informasi yang terkandung di dalamnya itu dapat digunakan secara efektif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, salah satu pendekatan yang umum digunakan yaitu menggunakan analisis vertikal dan analisis horizontal. Analisis vertikal ini berfungsi untuk menggambarkan struktur dan proporsi dari setiap pos dalam laporan keuangan pada satu periode tertentu sehingga dapat diketahui komposisi dari biaya, komposisi dari aset, komposisi dari kewajiban, serta tingkat profitabilitas perusahaan yang dapat dianalisa menggunakan analisis vertikal. Sedangkan analisis horizontal ini digunakan untuk menilai mengenai perkembangan dan tren kinerja perusahaan dari waktu ke waktu melalui perbandingan data antar periodenya. Artinya, untuk analisis horizontal ini akan membandingkan data pada periode tertentu dengan periode yang lainnya. Nah, dengan mengkombinasikan kedua metode tersebut, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal, maka dalam hal ini, analisis laporan keuangan ini akan menjadi lebih menyeluruh dan lebih mendalam. Karena tidak hanya menggambarkan kondisi perusahaan pada satu periode tertentu, tetapi juga memperlihatkan dinamika perubahan serta arah pertumbuhan kinerjanya dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan ini, tentunya diharapkan informasi yang diperoleh itu tidak bersifat statis, melainkan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perkembangan perusahaan ke depannya. Oleh karena itu, penerapan analisis vertikal dan analisis horizontal ini dapat menjadi landasan yang lebih kuat bagi manajemen, investor, dan kreditor dalam menilai kinerja perusahaan secara objektif, mendeteksi terhadap adanya potensi resiko sejak dini, serta merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat
guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Terkait dengan analisis vertikal atau yang dikenal juga dengan common size analysis, ini merupakan metode analisis laporan keuangan dengan cara menyajikan setiap pos laporan keuangan sebagai persentase dari total tertentu dalam periode yang sama. Nah, analisis vertikal ini merupakan metode analisis laporan keuangan yang menitikberatkan pada penilaian struktur dan komposisi masing-masing pos dalam satu periode tertentu. Melalui analisis vertikal ini, tentunya setiap unsur laporan keuangan disajikan dalam bentuk persentase terhadap total tertentu, sehingga memudahkan dalam memahami proporsi dan hubungan antar posnya secara lebih jelas. Metode ini tentunya sangat bermanfaat untuk menilai terkait dengan tingkat efisiensi biaya, mengenai struktur aset serta sumber pendanaan perusahaan, dan mengukur besarnya margin laba serta melakukan perbandingan dengan standar industri atau perusahaan yang sejenis. Tujuan dari dilakukannya analisis vertikal ini adalah untuk mengetahui struktur dan komposisi keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu, sehingga dapat terlihat proporsi pada masing-masing pos terhadap total yang menjadi dasar perhitungan. Nah, dalam prakteknya, biasanya analisis vertikal ini dilakukan pada laporan laba rugi, sehingga setiap akun pada laporan laba rugi ini dibandingkan dengan penjualan bersih. Selain itu juga dilakukan pada neraca atau laporan posisi keuangan, sehingga akun yang ada pada neraca tersebut itu dibandingkan dengan total aset. Nah, karena seluruh pos itu dinyatakan dalam bentuk persentase dalam analisis vertikal, maka metode ini juga disebut sebagai common size statement atau laporan keuangan berbentuk persentase. Kalau dijabarkan secara detail mengenai tujuan dari dilakukannya analisis vertikal ini adalah yang pertama, untuk mengetahui struktur biaya perusahaan serta proporsi pada masing-masing beban terhadap pendapatan. Selain itu juga menilai perbandingan antara aset, utang, dan modal guna memahami struktur pendanaan perusahaan, dan selain itu juga bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional melalui analisis hubungan antara biaya dan penjualan. Selain itu juga memudahkan perbandingan kinerja dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan mengidentifikasi adanya ketidakwajaran atau ketidakseimbangan dalam struktur keuangan yang dalam hal ini berpotensi dapat menimbulkan terjadinya risiko. Sehingga dengan tujuan dilakukannya analisis vertikal tersebut, maka akan memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan komposisi laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Dalam analisis vertikal, ini ada beberapa kelebihan dan kelemahan yang tentunya dimiliki dari setiap analisis yang dilakukan. Nah, untuk analisis vertikal, kelebihannya yaitu mudah dipahami karena menyajikan setiap pos dalam bentuk persentase terhadap total tertentu. Kelebihan lainnya adalah menunjukkan struktur keuangan secara jelas sehingga mempermudah identifikasi proporsi aset, utang, biaya, dan laba, juga memudahkan perbandingan antar perusahaan dalam industri yang sama, karena dalam hal ini data dinyatakan dalam bentuk persentase. Selain itu, kelebihan dari analisis vertikal ini adalah efektif untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi biaya, karena dapat menyoroti terhadap komposisi beban terhadap pendapatan ataupun laba. Namun,
Dengan adanya kelebihan tersebut juga ada kelemahan yang dimiliki oleh analisis vertikal yang dalam hal ini menjadi keterbatasan dalam analisis tersebut. Yang pertama adalah tidak dapat menunjukkan pertumbuhan atau tren perusahaan dari waktu ke waktu. Selain itu juga tidak dapat memperlihatkan perubahan antar periode sehingga tidak bisa digunakan untuk menilai terhadap perkembangan kinerja, dan juga tidak memperhitungkan faktor inflasi sehingga nilai persentase itu bisa menyesatkan jika terjadi perubahan harga yang signifikan. Nah, itulah kelebihan dan kelemahan dalam analisis vertikal. Sedangkan terkait dasar perhitungan dalam analisis vertikal, ini untuk laporan laba rugi, rumusan yang dipergunakan adalah pos akun dibagi dengan penjualan bersih. Artinya pada pos akun tertentu itu dibandingkan dengan penjualan bersih dikalikan 100%, di mana penjualan bersih ini dijadikan dasar 100% dalam melakukan analisis vertikal pada laporan laba rugi. Sehingga dalam hal ini kita dapat menginterpretasikan bahwa setiap pos dalam laporan laba rugi, misalnya HPP, beban operasional, laba kotor, dan laba bersih, itu dihitung sebagai persentase dari penjualan bersih yang dijadikan dasar 100%. Dengan demikian, kita dapat mengetahui berapa persen setiap biaya atau laba itu berkontribusi terhadap total penjualan. Contoh misalnya, jika HPP dalam hal ini adalah sebesar 60% dari penjualan bersih, maka itu berarti 60% dari pendapatan digunakan untuk menutupi biaya produksi, sedangkan sisanya yaitu sebesar 40% ini menjadi laba kotor sebelum dikurangi dengan beban operasional. Sedangkan rumusan pada neraca dalam perhitungan analis vertikal, yaitu pos akun tertentu yang ada pada neraca itu dibagi dengan total aset dikalikan 100%, di mana total aset ini dijadikan dasar 100% dalam perhitungan analisis vertikal. Nah, interpretasi yang dapat dilakukan untuk pos neraca ini adalah bahwa setiap pos dalam neraca, misalnya kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang, ataupun modal, ini dihitung sebagai persentase dari total aset yang dijadikan dasar 100%. Hal ini tentunya memungkinkan untuk melihat struktur keuangan perusahaan, termasuk mengenai proporsi aset lancar, aset tetap, serta pembiayaan melalui utang dan modal itu sendiri. Nah, contoh misalnya, jika aset tetap itu sebesar 40% dari total aset, itu berarti bahwa 40% dari total kekayaan perusahaan ini diinvestasikan dalam bentuk aset jangka panjang. Kalau kita sederhanakan terkait dengan dasar perhitungan analis vertikal ini, maka pada prinsipnya analis vertikal ini sebenarnya mengubah angka absolut menjadi persentase sehingga lebih mudah dibandingkan antar posnya, antar periodenya, atau antar perusahaan. Dan yang dijadikan dasar perhitungan itu tentunya berbeda untuk setiap laporan keuangan, di mana untuk laporan laba rugi yang dijadikan dasar itu adalah penjualan bersihnya, sehingga penjualan bersih ini dinyatakan 100%. Sedangkan pada laporan posisi keuangan atau neraca yang dijadikan dasar adalah total asetnya, sehingga total aset ini dinyatakan sebesar 100%. Nah, dengan demikian, maka setiap pos keuangan ini dapat dilihat secara proporsional dan memudahkan identifikasi efisiensi, struktur, serta keseimbangan keuangan perusahaan. Untuk lebih memahami mengenai analis vertikal, maka kita coba buatkan kasus mengenai analis vertikal pada laporan laba rugi
Di mana dalam hal ini ada data yang disajikan oleh PT Sentosa Jaya Utama di tahun 2023 yang menyatakan bahwa penjualan sebesar Rp1.000.000, HPP sebesar Rp600.000, laba kotor sebesar Rp400.000, beban operasional sebesar Rp200.000, dan laba bersih sebesar Rp200.000. Di mana untuk melakukan perhitungan tersebut yaitu penjualan dikurangi dengan HPP akan ketemu laba kotor yaitu 1 juta dikurangi Rp600.000, maka ketemu laba kotor sebesar Rp400.000. Nah, laba kotor tersebut dikurangi dengan beban operasional sebesar Rp200.000, maka akan ketemu laba bersih sebesar Rp200.000. Untuk melakukan analisis vertikal, maka dalam hal ini yang dijadikan pijakan adalah penjualan bersihnya, yaitu sebesar Rp1 juta dijadikan dasar dalam analisis vertikal, sehingga penjualan ini diasumsikan sebesar 100% untuk mengetahui berapa proporsi persentase dari pos akun yang lainnya dalam laporan laba rugi. Nah, untuk HPP, cara melakukan analisis vertikal ini adalah dengan membagi pos tersebut dengan dibagi penjualan, di mana nilainya adalah Rp600.000 dibagi 1 juta, dikalikan 100% ketemu 60% untuk HPP. Sedangkan untuk laba kotor, itu tinggal membagikan, yaitu laba kotor dibagi penjualan, dikali 100%. Ketemu nilainya adalah Rp400.000 dibagi 1 juta dikali 100%, ketemu nilainya 40%. Begitu juga dengan beban operasional, yaitu rumusnya adalah beban operasional dibagi penjualan kali 100%, ketemu Rp200.000 dibagi 1 juta kali 100%, nilainya adalah 20%. Dan untuk laba bersih rumusnya sama, yaitu laba bersih dibagi penjualan, maka akan ketemu Rp200.000 dibagi 1 juta dikali 100%, ketemu nilainya adalah 20%. Maka berdasarkan perhitungan tersebut dalam melakukan analis vertikal, kita dapat mengetahui hasilnya, yaitu proporsinya penjualan adalah 100% dan HPP adalah 60% dari penjualan, sedangkan laba kotornya adalah 40% dari penjualan, beban operasionalnya 20% dari penjualan, dan laba bersihnya adalah 20% dari penjualan. Kalau kita interpretasikan dari hasil perhitungan tersebut, maka HPP sebesar 60% ini menunjukkan bahwa 60% pendapatan ini digunakan untuk biaya produksi, yaitu untuk menutupi harga pokok penjualan. Sedangkan margin laba kotor sebesar 40% ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan margin yang cukup baik. Dan untuk laba bersih sebesar 20%, ini berarti bahwa setiap Rp1 penjualan ini menghasilkan Rp0,20 laba bersih. Dan dalam hal ini, struktur yang disajikan dalam laporan laba rugi ini menunjukkan adanya efisiensi operasional yang cukup stabil. Karena apa? Karena menghasilkan laba bersih sebesar 20%. Contoh berikutnya adalah terkait analisis vertikal pada laporan posisi keuangan atau neraca, di mana yang disajikan dalam neraca ini adalah data dari PT Sentosa Jaya Utama di tahun 2023 yang menunjukkan bahwa nilai kas sebesar Rp100.000, piutang sebesar Rp200.000, persediaan sebesar Rp300.000, dan aset tetap sebesar Rp400.000, sehingga total aset sebesar Rp1 juta. Sedangkan pada posisi utang itu menunjukkan nilai Rp600.000 dan modal sebesar Rp400.000, ketemu total utang dan modal adalah sebesar Rp1 juta. Nah, untuk melakukan analisis maka dilakukan yang namanya perhitungan dengan menyatakan bahwa total aset ini adalah sebesar 100%. Artinya dalam melakukan analisis vertikal pada
pos neraca ini, rumusan yang dijadikan pijakan sebagai bentuk pembagi adalah total asetnya, yaitu sebagai landasannya 100%. Maka untuk menghitung berapa persen kas dari total aset, tinggal kita membagi, yaitu kas dibagi dengan total aset, ketemu nilainya 100.000 dibagi 1 juta, kali 100%, ketemu proporsinya adalah 10%. Sedangkan untuk piutang, ini juga sama, yaitu piutang dibagi dengan total aset, ketemu nilai 200.000 dibagi 1 juta dikali 100% sama dengan 20%. Dan untuk persediaan, rumusannya sama, yaitu persediaan dibagi total aset, ketemu 300.000 dibagi 1 juta kali 100%, ketemu nilainya adalah 30%. Dan untuk aset tetap juga sama, yaitu aset tetap dibagi dengan total aset, ketemu nilainya Rp400.000 dibagi 1 juta kali 100%, ketemu nilainya adalah 40%. Maka dalam hal ini kita dapat mengetahui proporsi dalam analis vertikal, yaitu nilai kas ini sebenarnya adalah 10% dari total aset, sedangkan nilai piutang adalah 20% dari total aset, dan persediaan sebesar 30% dari total aset, serta aset tetap itu nilainya adalah 40% dari total aset. Sedangkan untuk proporsi utang dan modal, ini dapat kita ketahui bahwa utang itu sebesar Rp600.000 dibagi 1 juta, di mana utang ini nilainya adalah 60% dibandingkan dengan proporsi aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dan modal itu adalah Rp400.000 dibagi 1 juta, ketemu nilainya 40%. Maka proporsi modal ini adalah sebesar 40%. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan itu terdiri dari utang sebesar 60% dan modal sendiri sebesar 40%. Kalau kita interpretasikan dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa terkait dengan struktur aset, ini terdiri dari 60% aset lancar dan 40% aset tetap. Sedangkan pada struktur pendanaan, 60% ini dibiayai oleh utang dan 40% ini merupakan modal sendiri. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu cukup likuid karena aset lancarnya sebesar 60%. Namun tingkat utang yang sebesar 60% ini menunjukkan bahwa leverage atau kewajiban itu cukup tinggi. Dan oleh karena itu resiko keuangan relatif lebih besar karena adanya ketergantungan pada utang yang ditunjukkan dalam struktur pendanaan, yaitu 60% ini dibiayai oleh utang. Analisis berikutnya adalah analisis horizontal, di mana analisis horizontal ini merupakan metode analisis laporan keuangan yang digunakan untuk menilai perubahan atau tren kinerja perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Artinya, dalam melakukan analisis horizontal ini akan menjabarkan pada dua periode yang berbeda untuk dapat diperbandingkan. Nah, analisis horizontal ini merupakan metode yang membandingkan setiap pos laporan keuangan dengan periode sebelumnya untuk mengetahui adanya kenaikan, penurunan, atau pertumbuhan baik dalam bentuk angka absolut maupun persentase. Dengan pendekatan ini, maka analisis horizontal ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, sehingga sangat membantu dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, menilai pertumbuhan, dan memahami terhadap tren keuangan secara keseluruhan. Analisis horizontal ini menjadi alat penting bagi manajemen, bagi investor, dan juga bagi kreditur untuk menilai terhadap konsistensi kinerja perusahaan dan mendeteksi potensi resiko, serta merumuskan strategi yang lebih tepat dan terukur.
Nah, efektivitas metode ini tentunya akan semakin optimal apabila dikombinasikan dengan analisis vertikal, sehingga perusahaan dapat menilai struktur keuangan sekaligus juga perkembangan kinerjanya dari periode ke periode yang lainnya. Tujuan dilakukannya analisis horizontal ini adalah yang pertama untuk menilai pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba, ataupun pertumbuhan aset dari tahun ke tahun. Juga untuk mengidentifikasi tren kenaikan atau penurunan biaya, penurunan atau kenaikan utang, dan juga pendapatan. Serta juga untuk mengevaluasi konsistensi kinerja perusahaan dan mendeteksi perubahan signifikan yang memerlukan perhatian manajemen untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan, serta untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan standar industri atau perusahaan yang sejenis. Sehingga dalam hal ini, kegunaan dari analis horizontal ini adalah menunjukkan tren pertumbuhan atau penurunan perusahaan, juga membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis oleh manajemen, dan memberikan informasi penting untuk investor dan kreditor tentang stabilitas keuangan, serta mendeteksi adanya anomali atau perubahan signifikan yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh analisis horizontal, di mana kelebihan dari analisis horizontal ini adalah menunjukkan pertumbuhan dan tren kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, sehingga dalam hal ini memudahkan untuk melakukan evaluasi perkembangan keuangan. Selain itu, kelebihannya adalah membantu manajemen dalam merencanakan strategi keuangan dan operasional berdasarkan pada perubahan yang terjadi. Selain itu juga memudahkan deteksi perubahan signifikan atau anomali yang memerlukan tindakan korektif secara cepat. Namun, analis horizontal ini memiliki yang namanya kelemahan, di mana kelemahan tersebut yaitu tidak memberikan informasi tentang proporsi atau struktur keuangan perusahaan, sehingga perlu dikombinasikan dengan analisis vertikal untuk pemahaman yang lebih lengkap. Selain itu, hasil analisa ini juga bisa menyesatkan jika terdapat inflasi tinggi atau fluktuasi nilai tukar yang sangat signifikan, dan juga kurang efektif untuk perbandingan dengan perusahaan lain tanpa adanya penyesuaian terhadap standar industri atau kondisi pasar yang relevan. Nah, itulah kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh analisis horizontal. Terkait dengan analisis horizontal ini, maka dalam melakukan perhitungan, itu yang pertama adalah menghitung perubahan absolut terlebih dahulu. Di mana dalam perhitungan perubahan absolut ini, cara mengetahuinya adalah nilai pos tertentu di tahun sekarang itu dikurangi dengan nilai pos tersebut di tahun sebelumnya. Maka akan diketahui adanya peningkatan ataupun penurunan sebagai perubahan absolut. Lalu setelah mengetahui nilai absolut tersebut, kita akan menghitung perubahan persentasenya, di mana cara menghitungnya adalah nilai tahun sekarang dikurangi dengan nilai tahun sebelumnya dibagi dengan nilai tahun sebelumnya dikalikan 100%. Bila perubahannya positif, maka itu menunjukkan adanya pertumbuhan. Sedangkan bila perubahannya negatif, ini menunjukkan terjadinya penurunan. Untuk lebih memahami mengenai analisis horizontal ini, maka kita coba untuk bedah kasus di mana dalam laporan yang disajikan oleh PT Maju Jaya merupakan laporan laba rugi di tahun 2022 dan 2023.
di mana nilai penjualan yaitu sebesar Rp500.000 di tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp650.000. Untuk APP-nya yaitu sebesar Rp300.000 di tahun 2022 dan di tahun 2023 nilai HPP-nya adalah sebesar Rp390.000. Lalu laba kotor yaitu nilainya Rp200.000 di tahun 2022 dan Rp260.000 di tahun 2023. Untuk nilai beban operasional yaitu sebesar Rp100.000 di tahun 2022 dan Rp130.000 di tahun 2023. Sehingga ketemu nilai laba bersih di tahun 2022 adalah sebesar Rp100.000 dan di tahun 2023 adalah sebesar Rp130.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai absolut dan nilai persentase perubahannya, maka kita dapat melakukan yang namanya perhitungan terlebih dahulu, di mana untuk akun penjualan perubahan absolutnya yaitu nilai di tahun 2023 dikurangi di tahun 2022, yaitu 650.000 dikurangi 500.000, maka ketemu nilai perubahan absolutnya adalah sebesar Rp150.000 untuk penjualan tersebut. Nah, sedangkan untuk perubahan persentasenya itu kita tinggal membagi, di mana perubahan absolut tersebut yaitu penjualan di tahun 2023 dikurangi penjualan di tahun 2022 dibagi dengan penjualan di tahun 2022. Maka dikalikan dengan 100% ketemu nilainya adalah 30%. Dengan demikian perubahan tersebut yaitu terjadi peningkatan sebesar 30%. Karena ini selisihnya positif, maka dianggap adanya peningkatan sebesar 30% di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Begitu juga dengan HPP, di mana untuk perubahan absolutnya yaitu Rp390.000 dikurangi Rp300.000 ketemu perubahan absolutnya adalah Rp90.000. Nah, Rp90.000 ini kalau kita persentasekan ketemu nilainya adalah 30%, yaitu nilai Rp90.000 yang diperoleh dari HPP di tahun 2023 dikurangi dengan HPP di tahun 2022 dibagi dengan HPP di tahun 2022. Dengan demikian, maka menunjukkan adanya perubahan positif atau terjadi yang namanya peningkatan HPP sebesar 30% atau senilai Rp90.000. Begitu juga dalam menghitung laba kotor, maka untuk mengetahui perubahan absolutnya yaitu Rp260.000 dikurangi dengan Rp200.000 ketemu nilai selisihnya yaitu perubahan absolutnya sebesar Rp60.000. Nah, sedangkan perubahan persentasenya adalah 30.000. Nilai perubahan tersebut itu adalah Rp60.000 dibagi Rp100.000, yaitu selisih antara laba kotor di tahun 2023 dengan 2022 dibagi dengan laba kotor di tahun 2022, yaitu Rp60.000 dibagi Rp200.000 dikalikan 100%. Maka ketemu perubahan persentase laba kotor yaitu sebesar 30%. Sedangkan untuk beban operasionalnya cara menghitungnya juga sama, yaitu beban operasional di tahun 2023 dikurangi beban operasional di tahun 2022 yaitu Rp130.000 dikurangi Rp100.000, maka ketemu nilainya adalah sebesar Rp30.000 untuk perubahan absolut. Nah, nilai Rp30.000 ini identik dengan perubahan sebesar 30%. Caranya yaitu selisih antara beban operasional di tahun 2023 dikurangi dengan beban operasional di tahun 2022 sebesar Rp30.000 dibagi dengan beban operasional di tahun 2022. Maka ketemu nilai perubahan persentasenya adalah sebesar 30%. Dan untuk perhitungan pada
Laba bersih juga sama, yaitu 130.000 dikurangi 100.000, maka akan ketemu perubahan absolutnya adalah sebesar Rp30.000. Dan perubahan persentasenya adalah tinggal membagi nilai selisih tersebut, yaitu 30.000 dibagi dengan 100.000 yang merupakan laba bersih di tahun sebelumnya. Dikali 100%, maka ketemu perubahan persentasenya untuk laba bersih adalah sebesar 30%. Kalau kita interpretasikan dari hasil pembahasan atau hasil perhitungan tersebut, maka penjualan ini meningkat sebesar 30%, yang dalam hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan usaha yang sehat. Sedangkan harga pokok penjualan ini juga mengalami kenaikan sebesar 30%, sehingga dalam hal ini margin laba kotor tetap stabil, yaitu tidak ada perubahan proporsi biaya produksi karena peningkatannya sama dengan peningkatan penjualan. Sedangkan untuk beban operasional dan laba bersih ini meningkat seiring adanya pertumbuhan penjualan yang menunjukkan adanya efisiensi operasional yang tetap terjaga. Dan secara keseluruhan, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang seimbang dan tidak ada perubahan struktur yang signifikan dalam laporan laba rugi yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Untuk dapat memahami mengenai analisis vertikal dan analisis horizontal secara menyeluruh atau secara komprehensif, maka berikutnya kita akan membahas mengenai komparasi antara analisis vertikal dan analisis horizontal. Nah, terkait dengan analisis vertikal ini, ada beberapa hal yang perlu dipahami bahwa analis vertikal ini penting untuk dilakukan karena membantu dalam melihat struktur atau komposisi dari laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Nah, alasan analis vertikal ini perlu untuk dilakukan yaitu yang pertama adalah mengetahui mengenai komposisi keuangan perusahaan. Karena apa? Karena dengan analis vertikal ini tentunya akan menunjukkan persentase untuk setiap akun terhadap total tertentu. Misalnya total penjualan atau total aset pada neraca. Misalnya dalam hal ini adalah persentase biaya terhadap penjualan atau persentase aset terhadap total aset. Dengan demikian, maka perusahaan dapat mengetahui bagian mana yang paling besar mempengaruhi terhadap kondisi keuangan. Dan alasan berikutnya yaitu memudahkan dalam perbandingan antar perusahaan karena semua akun itu dinyatakan dalam persentase. Dan analis vertikal ini memudahkan perbandingan antara perusahaan yang memiliki ukuran yang berbeda. Karena apa? Karena dinyatakan dalam persentase. Maka tentunya akan memudahkan perbandingan antar perusahaan tersebut. Dan alasan berikutnya adalah mengidentifikasi efisiensi biaya, di mana dalam hal ini manajemen itu dapat melihat apakah biaya operasional, harga pokok penjualan ataupun beban lainnya itu terlalu besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Dan alasan yang lain yang perlunya analis vertikal ini dilakukan yaitu untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajemen. Karena dengan mengetahui struktur keuangan, manajemen tentunya dapat menentukan strategi pengendalian biaya dan peningkatan profitabilitas bagi perusahaan. Sedangkan terkait pentingnya analisis horizontal ini untuk dilakukan, yaitu karena analisis horizontal ini digunakan untuk melihat terhadap perubahan dan perkembangan dari laporan keuangan dari waktu ke waktu. Untuk alasan detailnya mengenai pentingnya analisis horizontal ini, yang pertama adalah mengetahui terhadap pertumbuhan perusahaan, karena dengan analisis horizontal tentunya akan menunjukkan apakah penjualan, laba perusahaan, aset perusahaan ataupun modal perusahaan ini mengalami peningkatan atau mengalami penurunan dari satu periode ke periode berikutnya.
Dan yang berikutnya alasannya adalah mengidentifikasi terhadap tren keuangan, karena dengan analis horizontal ini tentunya akan membantu dalam melihat tren jangka panjang, misalnya terkait dengan tren kenaikan biaya, ataupun tren penurunan laba, ataupun adanya pertumbuhan pendapatan. Maka dapat diidentifikasi dengan menggunakan analisis horizontal. Alasan berikutnya yang lain adalah terkait dengan analis horizontal ini dapat membantu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan, karena dengan membandingkan beberapa periode, tentunya perusahaan dapat mengukur atau menilai apakah kinerja perusahaan terkait dengan kinerja keuangannya ini semakin baik atau justru mengalami yang namanya penurunan. Dan alasan lainnya yaitu menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena apa? Karena informasi yang diperoleh terkait dengan analisis horizontal ini mengenai perubahan dan tren keuangan tentunya dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk menyusun strategi bisnis, perencanaan keuangan, dan proyeksi keuangan di masa mendatang. Ketika kita mengetahui betapa pentingnya analisis vertikal itu untuk dilakukan dan betapa pentingnya juga analisis horizontal ini dilakukan, maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa analisis vertikal dan analisis horizontal ini harus digunakan secara bersamaan. Nah, dalam prakteknya, analisis vertikal dan analisis horizontal ini tentunya sering digunakan secara bersamaan karena kedua analisa tersebut itu saling melengkapi, di mana analis vertikal ini menunjukkan terhadap struktur atau proporsi keuangan dalam satu periode, sedangkan analis horizontal ini menunjukkan terhadap perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Sehingga dalam hal ini, analis vertikal dan analis horizontal ini sangat penting dalam analis laporan keuangan karena membantu dalam memahami struktur keuangan, perkembangan kinerja, efisiensi biaya, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen dan investasi. Maka oleh karena itu, dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal, yang digunakan secara bersamaan, maka dalam hal ini perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan, efisiensi operasional, serta tren perkembangan kinerja perusahaan. Untuk lebih memahami mengenai komparasi antara analis vertikal dan analis horizontal dan pentingnya melakukan kajian ini secara bersamaan, maka kita coba untuk membedah kasus dari laporan keuangan yang disajikan oleh PT Sukses Makmur di tahun 2022 dan di tahun 2023. Nah, penjualan yang disajikan di tahun 2022 adalah sebesar 1 juta dan HPP-nya Rp600.000 dengan laba kotor Rp400.000. Maka dengan beban operasional sebesar Rp200.000 akan diperoleh laba bersih sebesar Rp200.000. Nah, sedangkan untuk tahun 2023 ini penjualannya mengalami peningkatan sebesar Rp1.250.000, HPP sebesar Rp850.000 dan laba kotornya adalah Rp400.000, sedangkan beban operasionalnya sebesar Rp300.000 dan laba bersihnya ketemu nilainya adalah Rp100.000. Berdasarkan data tersebut, maka kita perlu untuk melakukan analisis vertikal terlebih dahulu agar diketahui berapa persen masing-masing komposisi dari akun di laporan keuangan tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka yang menjadi patokan adalah pada nilai penjualan, yaitu teridentifikasi sebesar 100%. Oleh karena itu, nilai HPP-nya tinggal kita bagi, yaitu HPP dibagi dengan penjualan, ketemu nilainya adalah 60%. Begitu juga dengan laba kotor, yaitu laba kotor sebesar 400.000 dibagi dengan penjualan sebesar 1 juta, ketemu nilainya adalah 40%. Maka dalam hal ini laba kotornya adalah 40% dari penjualan. Sedangkan beban operasionalnya yaitu
200.000 dibagi dengan nilai penjualan di tahun 2022 ketemu nilainya adalah 20% dan laba bersih yang diperoleh yaitu 200.000 dibagi 1 juta ketemu proporsi atau prosentasenya adalah sebesar 20%. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan yang disajikan di tahun 2022, maka HPP-nya adalah sebesar 60% dari penjualan, laba kotornya adalah 40%, dan beban operasionalnya adalah sebesar 20%. Sehingga laba bersihnya adalah 20% dari penjualan di tahun 2022. Nah, ini beda halnya dengan di tahun 2023, di mana walaupun mengalami peningkatan penjualan yaitu sebesar Rp1.250.000, maka komposisi dalam analis vertikal ini mengalami perbedaan di mana HPP-nya yaitu Rp850.000 dibagi Rp1.250.000 ketemu nilainya adalah 68%. Artinya HPP-nya adalah sebesar 68% dari nilai penjualan. Sehingga ketemu laba kotor yaitu Rp400.000 dibagi Rp1.250.000 ketemu nilainya adalah 32%. Artinya laba kotor di tahun 2023 adalah 32% dari nilai penjualan. Sedangkan beban operasionalnya itu adalah sebesar Rp300.000 dibagi Rp1.250.000 ketemu nilainya adalah 24%. Dan laba bersihnya yaitu Rp100.000, maka nilai prosentasenya adalah Rp100.000 dibagi Rp1.250.000 ketemu nilainya adalah 8%. Artinya untuk tahun 2023 walaupun penjualan mengalami peningkatan, namun proporsi HPP-nya itu naik menjadi 68% sehingga laba kotornya menurun menjadi 32%. Dan karena beban operasionalnya juga mengalami peningkatan yaitu menjadi 24%, maka berdampak pada laba bersih yang diperoleh oleh PT Sukses Makmur ini mengalami penurunan menjadi 8% di tahun 2023. Dari analisis vertikal yang telah dilakukan, maka kalau kita interpretasikan terkait dengan hasil analisanya, yaitu HPP itu mengalami peningkatan dari 60% di tahun 2022 menjadi 68% di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa biaya produksi itu mengalami peningkatan atau naik lebih tinggi dari pertumbuhan penjualan. Artinya walaupun penjualannya meningkat, tapi HPP-nya juga naik lebih tinggi daripada dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk laba kotor itu turun dari 40% menjadi 32% yang menunjukkan bahwa adanya penurunan efisiensi produksi. Karena apa? Karena diakibatkan oleh peningkatan harga pokok penjualan yang awalnya 60% menjadi 68%. Dan untuk beban operasionalnya ini meningkat dari 20% menjadi 24%, sehingga beban operasional ini menyerap lebih besar daripada pendapatan. Imbasnya adalah margin laba bersih ini turun drastis dari 20% menjadi 8% dan ini mengindikasikan bahwa profitabilitas perusahaan mengalami penurunan. Sedangkan untuk analisis horizontal berdasarkan pada laporan keuangan yang sama yang diterbitkan oleh PT Sukses Makmur di tahun 2022 dan di tahun 2023, maka yang harus dicari itu adalah perubahan absolut dari tahun 2022 ke 2023 dan juga nilai persentase perubahannya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pada data yang telah disajikan dalam laporan keuangan, diketahui bahwa nilai penjualan ini mengalami perubahan absolut sebesar Rp250.000, di mana ini diperoleh dari nilai penjualan di tahun 2023 sebesar Rp1.250.000 dikurangi dengan hasil penjualan di tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.000.000. Maka ketemu nilai perubahan absolutnya terjadi peningkatan sebesar Rp250.000.
Nah, peningkatan tersebut itu identik dengan peningkatan sebesar 25% perubahan. Yaitu dengan cara menghitung Rp250.000 yang merupakan selisih perubahan absolut dibagi dengan nilai penjualan di tahun 2022, yaitu 250.000 dibagi 1 juta, maka ketemu nilai perubahannya adalah sebesar 25%. Nah, begitu juga untuk menghitung pada harga pokok penjualan, di mana nilai absolut perubahan itu diketahui sebesar Rp250.000 yang diperoleh dari adanya peningkatan HPP di tahun 2023 sebesar Rp850.000 dan sedangkan nilai HPP di tahun 2022 adalah sebesar Rp600.000. Maka ada selisih sebesar Rp250.000. Dan untuk menentukan perubahan persentasenya, yaitu selisih tersebut sebesar Rp250.000 dibagi dengan nilai HPP di tahun 2022 sebesar Rp600.000. Maka akan ketemu nilai persentase perubahannya adalah sebesar 41,7%. Sedangkan untuk laba kotornya ini antara tahun 2023 dan tahun 2022 nilainya sama, yaitu sebesar Rp400.000. Maka dengan demikian tidak ada perubahan absolut. Dan atas tidak adanya perubahan absolut tersebut, maka juga tidak ada perubahan persentase atas laba kotor tersebut. Dan untuk beban operasional ini diketahui di tahun 2023 sebesar Rp300.000, sedangkan di tahun 2022 adalah sebesar Rp200.000, maka terjadi perubahan absolut yaitu peningkatan sebesar Rp100.000. Dan untuk mengetahui nilai persentasenya, selisih perubahan absolut tersebut yaitu sebesar Rp100.000 dibagi dengan beban operasional di tahun 2022 yaitu sebesar Rp200.000, maka ketemu nilai perubahannya adalah sebesar 50%. Dan untuk laba bersihnya ini diketahui bahwa terjadi penurunan di tahun 2023 yang besarnya Rp100.000, sedangkan di tahun 2022 ini ada laba bersih sebesar Rp200.000, maka terjadi selisih minus atau perubahan absolut minus sebesar Rp100.000. Artinya ada penurunan pada laba bersih yaitu sebesar Rp100.000. Nah, penurunan tersebut itu sebesar 50%, yaitu dengan membagi antara perubahan absolut dibagi dengan laba bersih di tahun 2022. Berdasarkan pada perhitungan analisis horizontal tersebut, maka kita dapat interpretasikan bahwa penjualan ini sebenarnya naik sebesar 25%, tetapi HPP juga mengalami kenaikan sebesar 41,7%, sehingga berdampak pada margin laba kotor yang stagnan. Artinya tidak ada perubahan terhadap laba kotor sama sekali yang diakibatkan karena walaupun penjualan mengalami peningkatan, tapi HPP-nya juga mengalami peningkatan. Dan interpretasi yang kedua yang kita peroleh yaitu berkenaan dengan beban operasional ini naik 50%, lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan yang hanya naik 25%, sehingga berdampak pada laba bersih yang mengalami penurunan sebesar 50%. Dan sebagai bentuk catatan bahwa pertumbuhan penjualan yang terjadi itu tidak diikuti oleh pertumbuhan profitabilitas dan ini menandakan bahwa efisiensi mengalami penurunan. Kalau kita gabung antara analisis vertikal dan analisis horizontal dari dua interpretasi tersebut, maka ada tiga hal yang menjadi catatan di mana dalam analisis vertikal, struktur biaya ini pada prinsipnya mengalami pemburukan atau mengalami penurunan, di mana harga pokok penjualan dan beban operasional ini menyerap lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh perusahaan, sehingga berdampak pada margin laba yang mengalami penurunan secara tajam. Sedangkan berdasarkan pada analisis horizontal, ini
terkait dengan perubahan dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan penjualan yang positif. Artinya ada kenaikan penjualan, tetapi laba bersih mengalami penurunan yang drastis diakibatkan karena adanya peningkatan HPP dan juga beban operasional. Nah, berdasarkan pada uraian tersebut, maka dapat disimpulkan dari gabungan analis vertikal dan horizontal ini bahwa perusahaan ini pada prinsipnya mengalami pertumbuhan penjualan, tetapi efisiensi produksi dan pengendalian biaya ini memburuk. Sedangkan margin laba kotor dan laba bersih ini mengalami penurunan yang berdampak pada adanya resiko profitabilitas. Dan yang ketiga, bahwa perusahaan dalam hal ini perlu untuk melakukan kontrol terhadap harga pokok penjualan dan efisiensi operasional agar pertumbuhan penjualan ini tidak justru mengerus terhadap laba. Nah, itulah perlunya analis vertikal dan analis horizontal untuk dilakukan secara bersamaan agar memudahkan dalam membuat kesimpulan. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka kita dapat membuat kesimpulan kasus atas dilakukannya analis vertikal dan analis horizontal. Bahwa dalam hal ini berkaitan dengan analis vertikal, ini menunjukkan bahwa proporsi biaya itu mengalami peningkatan, namun margin laba mengalami penurunan, sehingga ini berdampak pada struktur keuangan yang memburuk. Artinya, karena dampak dari peningkatan biaya tersebut, maka berdampak terhadap margin laba yang mengalami penurunan. Sedangkan berkaitan dengan analis horizontal, ini menunjukkan bahwa terjadi tren penjualan naik, tetapi laba yang diperoleh itu mengalami penurunan. Nah, ini berdampak pada pertumbuhan yang tidak sehat. Kenapa? Karena walaupun penjualannya meningkat, tapi labanya mengalami penurunan. Ini berarti ada inefisiensi pada biaya proses dan biaya produksi dan juga biaya operasionalnya. Dan berdasarkan pada analis vertikal dan analis horizontal ini, tentunya dapat memberikan gambaran secara menyeluruh bahwa perusahaan walaupun memiliki kemampuan untuk menjual lebih banyak yang ditunjukkan dengan adanya tren penjualan yang naik, tetapi biaya produksi dan biaya operasionalnya yang tidak terkendali ini berdampak terhadap mengurangi pada profitabilitas atau margin laba yang diharapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dalam hal ini harus fokus pada efisiensi produksi dan pengendalian biaya serta optimasi beban operasional agar pertumbuhan penjualan ini menghasilkan laba yang lebih sehat. Setelah kita mempelajari analis vertikal, analis horizontal, dan komparasi antara kedua analisis tersebut, maka pada materi kali ini kita dapat membuat kesimpulan bahwa analis vertikal dan horizontal ini merupakan dua metode penting dalam menganalisis laporan keuangan yang pada prinsipnya saling melengkapi untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Dalam hal ini, analis vertikal ini menekankan pada struktur dan proporsi masing-masing pos laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Metode ini atau analis vertikal ini tentunya berguna untuk menilai efisiensi biaya, mengetahui komposisi aset dan pendanaan, serta membandingkan struktur keuangan dengan standar industri atau perusahaan yang sejenis. Sedangkan terkait dengan analis horizontal, ini menekankan pada perubahan dan tren kinerja perusahaan dari periode ke periode yang lainnya. Artinya pada periode sebelumnya ke periode yang saat ini. Metode ini atau analis horizontal ini tentunya memungkinkan untuk identifikasi pertumbuhan, penurunan, atau perubahan signifikan dalam laporan keuangan. Sehingga membantu manajemen ataupun investor dan kreditor
dalam menilai konsistensi kinerja, mendeteksi resiko, dan merumuskan strategi yang lebih tepat ke depannya. Dan dengan menggabungkan kedua metode tersebut, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal, tentunya perusahaan tidak hanya dapat memahami struktur keuangan saat ini, tetapi juga perkembangan kinerjanya dari waktu ke waktu, sehingga pengambilan keputusan akan menjadi lebih akurat, lebih strategis, dan berorientasi pada keberlanjutan pertumbuhan perusahaan. Sebagai penutup, untuk dapat lebih memahami mengenai materi analis vertikal dan analis horizontal ini, maka untuk materi dan penjelasannya dapat diunduh atau dibaca pada link yang telah tersedia. Dan sebagai tugas untuk lebih memahami mengenai analis vertikal dan analis horizontal, maka ini ada paparan atau sajian dari PT Nusantara Industri Mandiri di tahun 2023 dan di tahun 2024 yang akan dijadikan latihan soal kasus, di mana dalam paparan PT Nusantara Industri Mandiri ini ada laporan laba rugi komprehensif yang disajikan. Selain laporan laba rugi komprehensif yang disajikan oleh PT Nusantara Industri Mandiri, mereka juga menyajikan laporan posisi keuangan atau neraca untuk tahun 2023 dan 2024, di mana dalam laporan keuangan tersebut di posisi keuangan atau neraca itu tersaji mengenai aset dan liabilitas serta nilai ekuitas dari PT Nusantara Industri Mandiri. Selain menyajikan laporan laba rugi dan neraca, PT Nusantara Industri Mandiri ini juga menyajikan laporan arus kas untuk tahun 2023 dan tahun 2024. Dan berdasarkan pada 3 laporan keuangan tersebut, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, maka diminta untuk melakukan analisis vertikal dan analisis horizontal sehingga diperoleh yang namanya kesimpulan analisis dari laporan keuangan PT Nusantara Industri Mandiri tersebut di tahun 2023 dan di tahun 2024. Bagaimana proporsinya dan juga bagaimana trennya. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.